يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Wa yahduruha syaitanu wa hasadu bani adamah. Dan dia dihadiri oleh setan dan hasadnya manusia. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan hal ini yaitu bencana karena ain itu membingungkan sebagian orang. Sebagian orang bertanya, kaifa ta'malul ainu? Bagaimanakah ain itu bisa berdampak min bu'din, dari jarak jauh, hatta yasula dararul ma'yuni, sehingga terjadilah darar, bahaya dan musibah pada korban ain. Dan banyak orang sakit dengan semata-mata pandangan yang tertuju kepadanya, dan melemahlah kekuatan fisiknya. Maka jawabannya, itu semua terjadi dengan perantaraan at-ta'thirat, pengaruh yang Allah ciptakan pada arwah. Di catatan kaki yang dimaksud dengan arwah adalah arwah syaitaniyah, yaitu setan itu sendiri. Maka hakikat ain itu dampak dan pengaruh dari setan. Dan ini satu hal yang benar, selaras bersama hadis dan didukung oleh pengalaman. Walaisa mujarrad al-arwah al-insiyah. Dan ain itu bukanlah semata-mata pengaruh roh manusia. Maka ini wahmun, salah sangka dari Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan arwah adalah arwah syaitaniyah, adalah setan, pengaruh dari setan. Nah, kenapa disebut ain? Jika itu karena faktor gaib setan, maka kata Ibnu Hajar, karena demikian erat hubungannya dengan mata, maka perbuatan dampak ini dinasabkan kepada ain. Namun mata itu bukanlah al-mu'athirah, yang memberikan pengaruh dan efek. Namun efek itu terjadi li ruhi, karena ruh. Falladhi yakhruju min ainil aini, maka yang keluar dari matanya orang yang menimbulkan ain itu adalah sahmun ma'nawi, anak panah abstrak yang tidak kelihatan. In sadafal badan alladhi la wiqayata lahu, jika anak panah abstrak ini bertepatan dengan badan yang tidak terlindung, maka anak panah ini kemudian menimbulkan dampak dan ngefek.
Wa illa jika badan yang jadi sasaran ain itu terlindungi dengan zikir pagi dan petang atau ibadah-ibadah yang lain, maka anak panah tersebut tidak bisa menembus pelindung. Bal rudda ala sahibihi, namun anak panah tadi balik pada orangnya. Seperti anak panah fisik sama persis. Demikian kata Ibnu Hajar. Dan jika demikian, maka yang keluar dari pandangan orang yang mengandung ain, orang yang jadi sumber ain, wal wasfu, itulah deskripsi, itulah ucapan, itulah kata-kata. Yang kata-kata ini adalah racun lisan. Dengan bukti orang yang buta bisa menimpakan ain pada orang yang lain. Maka ada kata-kata, di kata-kata itu terkandung racun. Kata-kata pujian, kata-kata kekaguman yang keluar dari lisan seseorang. Itu mengandung racun. Lantas wa yatalaqqafu syaitanu al-mutarabbis. Kemudian setan yang menunggu-nunggu kesempatan untuk menyakiti manusia, kemudian yatalaqqaf, kemudian menangkap racun yang terkandung dalam kata-kata pujian, kata-kata sanjungan. Maka setan yang mengintai-ngintai menangkap hadal wasfa, deskripsi, kata-kata deskripsi tentang sesuatu yang dipuji, dikagumi. Itulah deskripsi, itulah kalimat-kalimat penggambar deskripsi dan pujian yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ditangkap, kemudian dibawa oleh setan, ditimpakan ke arah ke badan orang yang menjadi sasaran ain. Dan jika badan ini badan yang tidak terlindungi dengan tameng gaib, maka bencana tadi akan terjadi padanya. Wa yu'athiru, kemudian panah gaib yang beracun tadi memiliki dampak pada badan orang yang didengki dengan izin Allah, yaitu izin kauni, dengan takdir Allah. Idlam yakun sammata tahsinun, jika tidak ada pembentengan, jika di sana tidak ada pembentengan, tidak ada benteng yang melindungi badan orang tersebut. Maka di paragraf ini diuraikan tentang hakikat yang terjadi dari ain. Intinya adalah racun lisan. Ada orang yang hasad dengan sesuatu yang cakep, sesuatu yang bagus, sesuatu yang ini. Kemudian dia berucap, memberikan, keluarlah kalimat-kalimat deskripsi tentang sesuatu yang dia kagumi, yang di situ ada dan di kalimat tersebut muncul karena hasad, maka di kalimat itu terkandung racun, terkandung panah gaib. Yang panah gaib ini bisa dilihat oleh setan. Maka meskipun jarak jauh bisa ngenai, maka ain tidak harus jarak dekat. Ini sumber ainnya, ini kemudian korban ainnya, tidak harus. Bisa jarak jauh. Karena yang kerja adalah setan. Fungsi dari sumber ain itu adalah dia mengeluarkan setan jadi anak panah, bahasanya Ibnu Hajar, anak panah gaib. Dan bahasa penulis racun lisan.
Dan di situ ada banyak setan yang keliaran, dia lihat oh ini ada senjata nganggur. Langsung diambil, kemudian dia tujukan pada orangnya, kemudian dia luncurkan pada orangnya. Maka akan terjadi apa yang terjadi. Ya, kemudian macam-macam sumber ain. Manusia yang jadi sumber ain. Yang pertama, ada pelaku sumber ain, pemilik jiwa yang busuk. Jiwa yang tidak beriman dengan qada dan qadar, dengan takdir Allah. Ada pada jiwa ini kelemahan iman. Sehingga tidak ada yang membuat senang jiwa ini kecuali hilangnya nikmat dari orang lain. Maka kemudian dia luncurkan, dia keluarkan deskripsi, kata-kata tentang orang yang dia dengki, tanpa mengandung, tanpa disebut nama Allah, tanpa doa keberkahan. Maka setan yang hadir, yang berangan-angan untuk bisa mengganggu seorang muslim, itu kemudian mengambilnya. Dan terjadilah pada saat itu jika Allah kehendaki dan tidak ada perlindungan pada diri sasaran ain, maka terjadilah bencana. Nah, bencana inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ain itu bisa memasukkan orang ke dalam kubur alias mati. Bisa menyebabkan matinya seseorang dan bisa menyebabkan matinya unta, menyebabkan unta masuk ke perapian. Nah, hasad inilah hasannya orang Yahudi dan orang yang sejenis dengan mereka, ya dan billahi min dzalik. Kita minta perlindungan kepada Allah dari hal itu. Kemudian yang kedua, sumber ain dari seorang yang memiliki jiwa yang baik. Namun fi ghamrati tanafusi, namun karena tanafus persaingan, fi ghamrah bisa artinya dalam sengitnya persaingan, ya. Karena sengitnya persaingan, yutlikul wasfa, dia mengeluarkan kalimat-kalimat deskripsi tanpa mengingat Allah. Lantas setan yang hadir mengambilnya. Lantas setan tersebut bersengaja membawa racun lisan tadi untuk menyakiti objek ain pada badannya, pada raganya atau anggota badannya. Atau dia ganggu jiwa orang tersebut dengan merasa dadanya sempit, ketakutan dan yang lain. Wa takunu hina izin, maka pada saat itu ain jenis yang kedua ini adalah ain mus'id, hanya sekedar mengganggu. Kalau yang pertama membinasakan. Kalau ini cuma jadi gangguan. Sehingga terapinya gampang dengan izin Allah. Dan contoh ain jenis ini adalah yang terdapat dalam hadis yang sahih. Ini dalam hadis kisah kasus Amir ibn Rabi'ah dengan Sahal bin Hunayf, yang nanti akan kami bawakan secara utuh, panjang, lebar, lengkap. Tentang Amir ibn Rabi'ah, di catatan kaki disampaikan dia sahabat yang mulia, termasuk veteran perang Badar. Ini termasuk veteran perang Badar. Banyak para penulis dan praktisi ru'ya, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, melepas lisannya
dengan komentar yang miring dan negatif terhadap sahabat mulia ini, lantas melabelinya sebagai pemilik jiwa yang busuk. Ini tentu satu hal yang tidak benar. Liyadan billahi. Falyatanabali hada, perhatikan hal ini. Supaya tidak termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian caci sahabatku. Sebagaimana perkataan Az-Zahabi tentang salah satu sahabat yang ikut perang Badar, iyaka waspadalah wahai seorang yang lancang. Waspada, janganlah engkau pandangi sahabat perang Badar ini dengan pandangan sinis, karena keterginciran yang nampak darinya. Maka keterginciran dan kesalahan sahabat yang ikut perang Badar ini sungguh telah diampuni, dan dia pun telah mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Ya, maka ada kisah orang pingsan gara-gara ain yang muncul dari salah satu sahabat, Amir bin Rabi'ah. Nah, ketika orang membahas dampak jelek ain, tidak sedikit yang kemudian memberikan komentar negatif terhadap sahabat Amir bin Rabi'ah. Ini harus dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Ini sahabat Nabi, ikut perang Badar yang telah dijamin oleh Allah sebagai ahlul jannah, telah dijamin untuk diampuni dosa-dosanya. Maka hati-hati dalam komentar, karena ain yang terjadi pada sahabat ini ain jenis yang kedua, yaitu ain yang terjadi dari orang yang sebenarnya orang baik. Namun kenapa kata-katanya bisa jadi ain tadi? Disampaikan oleh penulis karena sengitnya persaingan yang manusiawi antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, maka selanjutnya wal yu'lam, dan adalah diketahui bahasanya seorang manusia mahmakana, betapapun solehnya dia, betapapun dia adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat saleh, dia bisa mencelakakan orang lain dengan izin Allah gara-gara lisannya, gara-gara tulisannya, gara-gara komennya, gara-gara komentarnya. Bisyartin wahid, dengan satu syarat. Dia mencelakakan orang, bikin susah orang dengan satu syarat, yaitu ayudlika alaihi wasfan, dia lepaskan untuk orang tersebut, orang yang jadi sasaran, kalimat deskripsi, kalimat-kalimat yang mendeskripsikan orang itu dengan mungkin pujian atau kalimat yang lain, namun biduni ayatkullaha, kalimat pujian, sanjungan, komentar tadi tidak diiringi dengan kalimat zikir mengingat Allah. Maka sesoleh apapun kalimatnya bisa bikin celaka orang lain. Wa hadzal amalu muharramun, maka tindakan ini haram hukumnya. Tindakan berkata-kata tentang orang lain yang kosong dari mengingat dan menyebut nama Allah, ini haram karena ini adalah racun lisan yang terlarang. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, innal aina takunu minal ijabi, ain itu terjadi dikarenakan keterkaguman,
walau bi ghairi hasadin, meskipun tanpa hasad. Walau mina rajulil muhibbi, meskipun berasal dari orang yang simpatik dan kagum dengan orang dan cinta dengan korban ain. Wa min rajulis salihi, dan meskipun sumber ainnya itu adalah orang saleh. Oleh karena itu, seorang yang terkagum dengan sesuatu, fisik, motor, mobil, rumah, toko yang laris, angkringan yang laris, dan yang lainnya. Ketika terkagum dengan sesuatu, sepatutnya bersegera untuk mendoakan hal yang mengaguminya dengan keberkahan. Fayakunu dzalika ruqyatan minhu, maka itu adalah ru'yah darinya. Sehingga berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar ini, kadang saya simpulkan sumber ain itu ada dua. Pertama hasad. Kalimat-kalimat orang yang hasad. Kemudian yang kedua, kalimat orang yang kagum, meskipun dia tidak punya hasad, meskipun dia orang soleh, dia orang yang mencintai orang itu. Yang namanya mencintai itu menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan terjadinya mara bahaya padanya. Dia tidak menginginkan terjadi mara bahaya pada objek ini, namun ketika dia ngomong tanpa doa, tanpa menyebut nama Allah, omongannya jadi sumber bencana.